saya selalu membahas tentang sosok Pak Deddy Mulyadi karena merupakan idola saya. Banyak sekali pejabat yang menjadi gubernur atau bupati, tetapi yang tipenya seperti Pak Deddy Mulyadi itu sangat jarang sekali. Mungkin bisa dihitung jari yang tipenya seperti Pak Deddy Mulyadi. Makanya saya membuat konten itu, konten tentang edukasi. Bagaimana kita bisa mencontoh perilaku pejabat seolah seperti Pak Deddy Mulyadi ya, seorang gubernur yang mampu memimpin Provinsi Jawa Barat yang setahap demi setahap sudah mulai kelihatan hasilnya. Makanya saya selalu membuat video sambil kerja seperti ini. Mungkin satu sisi karena saya sangat bangga sekali punya gubernur seperti Pak Deddy Mulyadi. Tapi ketika saya membuat konten membahas tentang Pak Deddy Mulyadi itu, pekerjaan saya tidak terganggu, aktivitas saya tidak terganggu, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi para rekan-rekan, para penonton semuanya. Dan dikarenakan Pak Deddy Mulyadi juga seorang petani, beliau itu punya sawah yang sangat luas, mungkin ratusan hektar ya, di daerah Subang, Purwakarta. Bisa kita lihat ya di video-video di mana lembur pakuan itu berada di sana ya. Di sekelilingnya itu pesawahan, dan mungkin perkampungan itu bisa dibilang ya tidak terlalu banyak, tapi yang luas itu pesawahan. Jadi kalau membahas tentang Pak Deddy Mulyadi, beliau sangat ahli sekali di dalam pertanian. Makanya mungkin saya sendiri, kebetulan saya petani kebun, punya sedikit kebun karet ya, saya manfaatkan, bukan sawah, tapi yang namanya pertanian itu tentunya ada kaitannya, saling menunjang untuk kebutuhan masyarakat. Kalau padi memang untuk menutupi kebutuhan pokok yaitu makan ya, untuk sehari-hari. Kalau karet seperti kebun saya ini ya, kebun karet, mungkin untuk menutupi kebutuhan sandang, pangan, papan ya. Jadi kalau kendaraan itu termasuknya kebutuhan papan, pelengkap ya. Jadi saling menutupi, saling memberikan manfaat seperti itu. Kalau di kebun tidak sering dibersihkan seperti ini nih, rumput-rumput akan mudah tumbuh ya rekan-rekan semuanya. Makanya kita harus rajin-rajin membersihkan. Memang sekarang banyak pertanian itu untuk membunuh rumput, tidak usah pakai bapat seperti ini, pakai parang, bisa disemprot. Tetapi kalau posisinya berada di pegunungan seperti kebun saya ini, jadi kurang cocok ya kalau disemprot, karena kalau disemprot itu akar-akar yang mengikat tanah itu akan mudah longsor. Jadi efek sampingnya itu kurang baik, kurang bagusnya. Jadi sebaiknya itu dipakai parang aja, dibabat seperti ini rekan-rekan ya. Kalau perkebunan mah yang berada di pegunungan mah, karena khawatir kalau hujan besar nanti tanahnya akan mudah longsor, tergerus oleh air. Mungkin seperti itu ya. Kembali lagi saya membahas tentang sosok Pak Deddy Mulyadi. Saya tidak bosan-bosannya, mungkin sudah ratusan konten-konten saya membahas tentang Pak Deddy Mulyadi di YouTube saya ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari diri Pak Deddy Mulyadi ya, karena beliau ini memberikan inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana beliau menyantuni warga yang tidak mampu, warga yang jompo, anak yatim piatu yang tidak punya pekerjaan, beliau selalu bantu. Nah itu intinya pemimpin seperti itu ya. Jadi pemimpin itu harusnya apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu yang namanya pemimpin. Mungkin banyak orang masih banyak sih yang nyinyir ya terhadap Pak Deddy Mulyadi, gubernur konten lah, gubernur yang suka marah-marah lah. Jadi Pak Deddy Mulyadi itu profesional ya rekan-rekan semuanya. Ketika ada warga yang seharusnya dimarahi, boleh marahi, tetapi tidak melampaui batas, karena tujuan memarahinya itu untuk memberikan solusi, untuk memberikan pengarahan. Kalau nangis, boleh itu memang nangis. Mungkin orang yang tidak punya hati ketika melihat keadaan warga yang seharusnya itu tidak terjadi, contoh warga itu kelaparan atau tidurnya di pinggir toko atau di pinggir rumah orang, itu kan kita juga harus merasa iba ya. Pak Deddy Mulyadi itu nangis beneran, bukan cuma acting ya. Kalau bagi-bagi duit, emang betul Pak Deddy Mulyadi itu ketika ada warga yang seharusnya dibantu berupa materi, langsung diberikan bantuan berupa uang. Kalau ngonten ya itulah ngonten Pak Deddy Mulyadi mah. Jadi setiap kegiatan beliau itu selalu di video, selalu dipublikasi. Jadi keuntungan untuk pejabat sekarang seperti Pak Deddy Mulyadi itu memanfaatkan media sosial, apa itu YouTube atau Facebook dan yang lain-lain. Jadi Pak Deddy Mulyadi
pintar, cerdik memanfaatkan media sosial ini. Di samping untuk memangkas anggaran yang memang di awal Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur kan, dipangkas itu dana untuk kerjasama dengan media puluhan miliar ya. Itu suatu keuntungan bagi kita, bagi Provinsi Jawa Barat, karena anggaran tersebut bisa dipakai untuk membangun jalan atau juga jembatan dan lain-lain. Jadi untuk istilah kerjasama dengan media kan kita punya media sosial, Pak Deddy Mulyadi punya media sosial, punya channel YouTube, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya, Instagram. Makanya sangat memudahkan Pak Deddy Mulyadi untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat Jawa Barat. Dan yang saya bangga itu mungkin menjadi kebanggaan kita ya, Pak Deddy Mulyadi itu dikagumi bukan cuma warga Jawa Barat, bukan cuma oleh warga Sunda, tetapi di luar warga Jawa Barat juga. Saya pernah lihat itu di Papua. Saya tidak akan, tapi itu tahu benar tahu salah ya, saya tidak akan memisahkan diri Papua. Yang penting seandainya presidennya Pak Deddy Mulyadi. Itu ungkapan sekilas warga, walaupun mungkin warga tersebut yang nan jauh di sana di Papua belum pernah ketemu sama Pak Deddy Mulyadi, karena melihat di media sosial perilaku sikap Pak Deddy Mulyadi, tentunya mereka merasa tertarik. Jadi kami yang mungkin selama ini dalam tanda kutip ya ingin memisahkan diri, tidak jadi katanya seandainya presidennya Pak Deddy Mulyadi. Mungkin seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sosok Pak Deddy Mulyadi di Indonesia itu banyak ya, para pejabat seperti Pak Deddy Mulyadi terhadap warga masyarakat, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Walaupun di sisi lain mungkin masih banyak orang yang nyinyir ya, yang menyatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi itu cuma ngonten saja. Kalau ngonten, istilah film itu biasanya itu kan pura-pura ya, formalitas. Kalau Pak Deddy Mulyadi makan ini real bener. Dan yang lebih sukanya lagi saya, beliau itu berpenghasilan dari ngonten itu kan bisa miliaran, puluhan miliar tiap tahun, tiap bulannya itu kan. Itu uangnya itu dikasihkan kepada orang. Nah itulah Pak Deddy Mulyadi kenapa selalu membagi-bagikan uang kepada warga yang membutuhkan, karena hasil dari ngontennya itu sangat besar sekali, luar biasa. Mungkin kalau sebagian orang ketika punya hasil dari ngonten berpikir dua kali untuk membantu orang lain. Tapi Pak Deddy Mulyadi seolah-olah kelihatan kan uangnya tidak pernah habis-habis. Itulah mungkin sekilas kehebatan Pak Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semuanya punya gubernur Jawa Barat seperti Pak Deddy Mulyadi yang pro rakyat, yang selalu berusukan kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.